Selamat bergabung di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel saya ini membahas tentang fakta-fakta sosial, masalah lingkungan yang dibingkai dalam perspektif agama. Dan yang lebih khusus yang kami bahas di sini adalah tentang jamaah tabligh. Dan di kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview satu kitab yang menjadi rujukan atau pegangan jamaah tabligh. Ada sih beberapa kitab rujukan atau pegangan dari jamaah tabligh, namun ini adalah salah satunya dan yang paling sering kita temui di masjid-masjid yang merupakan naungan atau masjid-masjid di mana jamaah tabligh sudah ada di sana. Dan ini yang menjadi salah satu kitab jadi andalan yang sering dibacakan di masjid setelah sholat duhur, asar maupun maghrib, atau tergantung kesepakatan jamaah di masjid tersebut. Ya, bisa saja di setiap sholat fardu. Dan ini adalah kitab Fadilah Amal. Kitab Fadilah Amal ini berisi 7 poin penting. Yang pertama adalah kisah-kisah sahabat, yang kedua adalah fadilah sholat, yang ketiga adalah fadilah tabligh, yang keempat adalah fadilah zikir, yang kelima adalah fadilah Al-Quran, dan keenam fadilah Ramadan, serta yang terakhir dan sangat menarik adalah satu-satunya cara memperbaiki kemerosotan umat. Pada beberapa ustaz yang saya saksikan di media sosial menyampaikan bahwa isi dari kitab ini beberapa di antara hadisnya itu lemah. Namun tak sedikit juga menyampaikan bahwa kitab Fadilah Amal ini yang menjadi salah satu pegangan jamaah tabligh itu sangat bermanfaat, karena jamaah tabligh ini seolah membangunkan masyarakat yang ada di pelosok, masyarakat awam, untuk meningkatkan atau menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, sehingga dianggap jamaah tabligh ini sangat bermanfaat untuk membangun kemerosotan umat, terutama yang ada di pelosok desa, terutama yang masyarakat awam yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama ini. Karena jamaah tabligh ini tidak hanya memasuki kalangan-kalangan atas, tidak hanya memasuki kalangan-kalangan elit, tapi memasuki semua unsur masyarakat. Oke, apa saja yang menjadi isi sesungguhnya dari kitab ini? Saya coba review singkat. Yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, adalah tentang kisah-kisah sahabat. Di sini ketika kita membaca secara seksama, kita akan melihat bahwa betapa sahabat itu rela berkorban harta, jiwa, dan raga demi tegaknya agama ini.
Kemudian fadilah sholat, bahwa sholat itu adalah tiang agama. Ketika ini tidak dibangun maka runtuhlah agama itu. Sholat adalah tiang utama dari agama ini, tiang tengah dari agama ini. Ketika tiang tengah itu tidak ada, maka runtuhlah tiang-tiang yang lain. Kemudian fadilah tablik, di sini dicoba ditekankan bahwa persoalan nahi mungkar itu bukan hanya tanggung jawab ulama, bukan hanya tanggung jawab ustaz, bukan hanya tanggung jawab kiai, tetapi persoalan nahi mungkar itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai umat muslimin. Kemudian fadilah zikir, fadilah zikir ini disampaikan bahwa dengan berzikir seolah jiwa dan raga kita menjadi tenang, terhindar pula dari bahaya-bahaya, mendatangkan pahala dan mendatangkan keberkahan Allah kepada seluruh alam. Kemudian fadilah Al-Quran, seperti yang kita ketahui bahwa kadang Al-Quran itu hanya menjadi pajangan di rumah-rumah dan dilupakan untuk dibaca. Di fadilah amal ini sangat menekankan untuk membaca Al-Quran dan menyampaikan betapa tinggi pahalanya membaca Al-Quran. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tetapi itu 3 huruf, Alif Lam Mim, dan masing-masing diberi pahala yang berlipat ganda. Kemudian fadilah Ramadan, sampaikan bahwa fadilah Ramadan adalah tempat belajar untuk menahan hawa nafsu, sehingga betul-betul kita harus lakukan secara khusyuk, secara baik, agar setelah bulan Ramadan itu kita bisa bertindak sesuai dengan perintah agama, tidak terbawa arus hawa nafsu dalam menghadapi 11 bulan itu. Kemudian satu-satunya cara untuk memperbaiki kemerosotan umat Islam ini berjaya di masa lalu, berjaya pada beberapa abad, namun akhir-akhir ini Islam sepertinya sedikit mengalami kemerosotan, dan yang bertanggung jawab untuk itu semua adalah kita sebagai umat beragama, terutama umat yang beragama Islam. Itulah review sedikit tentang kitab ini, semoga membawa manfaat, dan yang lebih ingin mendalami ya lumayan cukup tebal, ada 100 ya, juga ada 759 halaman, dan pastinya kita akan mendapatkan pengetahuan yang insya Allah membawa keberkahan untuk kehidupan kita di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel saya, Indonesia Mendidik Umat Indonesia.